Sempat baca belum kemarin yang materi tentang kalimat dan konjungsi? Belum? Oh, ya udah nggak apa kalau gitu. Kita review aja ya. Kok lupa. Oke, sudah saya upload di Wizik untuk materi konjungsi dan kalimat. Jadi ini pengertiannya kalimat ya, maksudnya saya percaya semuanya pasti sudah tahu kalimat itu apa. Jadi nggak perlu pengertian yang secara kalimat itu adalah bla bla bla. Pasti semuanya sudah tahu kalimat itu apa. Kalau jenis kalimat itu dibedakan menjadi berapa? Kalimat ada berapa macam dan itu apa aja? Ya, selamat malam Mbak Tun, langsung join aja. Ini sampai tentang kalimat. Oke, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Benar Mbak Ratmi. Jadi sekarang apa bedanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Bedanya apa? Secara singkat aja. Kalimat tunggal adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Belum. Oke, benar kalau misalnya kalimat majemuk yang ada anak kalimat dan induk kalimatnya. Kalau kalimat tunggal itu bukan kalimat yang bisa berdiri sendiri ya. Kalimat tunggal itu dia suatu kalimat, dia udah merupakan kalimat komplit SPOK. Kalau kalimat majemuk itu gabungan antara dua kalimat atau lebih dengan menggunakan konjungsi. Itu kalimat majemuk. Tapi intinya sendiri dalam kalimat tunggal itu udah merupakan suatu kalimat yang berpolakan SPOK atau SPO. Ya. Jadi kalimat tunggal itu kalimat yang sudah ada pola kalimat minimal, itu subjek, predikat, objek. SPO. Waalaikumsalam Mbak Risa. Langsung aja gabung ya Mbak. Jadi kalau misalnya kalimat tunggal itu polanya SPO atau SPOK. Sedangkan kalau misalnya kalimat majemuk itu dia terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kemarin kan kita udah belajar tentang konjungsi itu. Ada konjungsi apa aja kemarin? Konjungsi ada apa aja kemarin? Yo, tes nih. Udah pada lupa atau enggak? Oke, koordinat, terus apa lagi? Koordinat, subordinat, sama? Ya, macamnya. Subordinat. Koordinat, subordinat, yang terakhir? Yang terakhir apa? Itu udah dijawab itu. Coba yang kedua. Oh, sudah Mbak Risa, udah saya share di Facebook materinya. Jadi ada konjungsi subordinat, koordinat,
dan korelatif. Korelatif itu yang harus ada dua korelatif, jadi harus ada dua kata penghubung. Tuh. Kita lanjut aja dulu ya. Ini untuk kalimat tunggal, jadi polanya SPO. Ya nggak apa-apa Mbak Santi kalau misalnya nggak baca, nanti kan sudah saya share, nanti dibaca-baca dulu aja, atau ini ngikutin dulu aja. Oke. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Jadi ini ya yang perlu. Waalaikumsalam Mbak Wiwi. Jadi yang perlu digarisbawahi ini, kalimat majemuk itu mempunyai kata penghubung yang berbeda atau konjungsi yang berbeda. Jadi jenis kalimat itu bisa diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Kita bisa menentukan mana anak kalimatnya, mana induk kalimatnya. Itu dari kata penghubungnya, peletakan kata penghubung. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nanti sebelum masuk ke macam-macam kalimat majemuk. Oke, lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya. Contoh kalimat konjungsi, maksudnya kalimat konjungsi itu gimana? Maksudnya konjungsi antar kalimat kah? Kemarin kan ada macam-macam konjungsi antar kalimat, konjungsi antar klausa, konjungsi antar paragraf. Ini contoh kalimat konjungsi maksudnya Mbak Risa itu konjungsi antar kalimat atau bagaimana? Iya. Jadi kalau misalnya konjungsi antar kalimat itu menghubungkan dua kalimat. Ya nggak apa Mbak Natalia, ikutin aja. Jadi menghubungkan dua kalimat, misalnya tuh, saya kasih contoh di whiteboard ya. Saya belajar sangat rajin. Oke. Di sini ini konjungsi antar kalimat. Kata penghubungnya apa? Konjungsinya apa? Itu sehingga. Saya belajar sangat rajin sehingga saya bisa naik kelas. Ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, saya belajar sangat rajin. Kalimat kedua, saya bisa naik kelas. Oh, oke, Mbak Lisa. Contoh kalimat majemuk. Ini kita mau masuk dulu. Jadi, kita lanjut ya. Jadi, untuk kalimat majemuk, itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Kalimat majemuk itu dibagi menjadi 3 jenis lagi. Tadi kan kalimat ada dua jenis, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dan kalimat majemuk sendiri itu dipecah lagi menjadi 3. Secara garis besarnya ada 3. Itu apa aja? Ada 4 apa aja Mbak Eka? Nah ini ya, jadi sebenarnya setara dan rapatan itu hampir sama. Dia kedudukannya tuh setara. Jadi sebenarnya ada 3, setara dan
setara dan rapatan itu bisa gabung, itu sebenarnya jadi satu. Kayak misalnya ini contohnya ya, berarti udah dibaca ya ini ya. Penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat, ya kan? Sini lanjut aja kita. Nah ini setara, jadi kedudukannya tuh sama, tidak ada yang namanya anak kalimat, gak ada yang namanya induk kalimat, itu setara. Gabungan dua kalimat dimana tuh gak ada posisi mana yang anak mana yang induk, itu setara. Dan kalau rapatan itu kan dia beberapa gabungan berapa kalimat karena subjek predikat objeknya sama. Maka bagian yang sama hanya disebutkan sekali, itu rapatan. Tapi sebenarnya di sini kalimat majemuk rapatan itu juga bisa dikategorikan kalimat majemuk setara, karena dia juga nggak ada tingkatan. Nggak ada tingkatan mana yang induk kalimat mana yang anak kalimat. Jadi misalnya di sini kan ada yang pekerjaannya hanya makan, pekerjaannya hanya tidur, pekerjaannya hanya merokok. Itu satu derajat, ini setara. Tapi berhubung mereka bisa digabung menjadi satu, jadi dikatakan kalimat majemuk rapatan. Tapi kalimat majemuk rapatan ini masuk ke dalam kalimat majemuk setara. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Duh, beda. Kok mirip English present tense? Tenses kan waktu, ini nggak ada ini loh, nggak ada tensesnya. Present tense. Ini lebih kayak pola kalimatnya aja sih, Mbak Risa. Enggak. Jadi gini, kalimat majemuk rapatan itu bukannya sama, tapi kalimat majemuk rapatan itu masuk ke dalam kalimat majemuk setara. Jadi kan kayak tadi kan contohnya kan kalimat majemuk setara kan nggak ada yang namanya induk kalimat anak kalimat. Di sini di kalimat majemuk rapatan juga sama, nggak ada yang namanya induk kalimat, nggak ada yang namanya anak kalimat. Tapi dia itu kayak bisa dirapatkan gitu loh. Contohnya kan kayak ini kan, kayak misalnya pekerjaannya hanya makan, kalimat pertama. Kalimat keduanya pekerjaannya hanya tidur. Ya ini pertanyaannya banget ini, cara membedakan mana majemuk setara dan mana rapatan. Kalau majemuk sebenarnya balik lagi ya, majemuk rapatan itu masuk ke majemuk setara. Tapi di mana dia kondisinya sebagai majemuk rapatan itu ketika objeknya itu bisa digabung. Jadi misalnya setelah ini saya akan makan, setelah ini saya akan mandi. Jadi bisa digabung loh. Contohnya ini, pekerjaannya hanya makan, pekerjaannya hanya tidur, pekerjaannya hanya merokok. Ini kan bisa langsung dijadiin satu kan, karena objeknya sama. Itu ciri khas majemuk rapatan, jadi biar nggak boros. Iya, tadi siapa yang bilang nggak boros? Ya, Mbak Ratni itu benar, jadi tujuannya biar nggak boros. Kalau misalnya ditulis 3 kalimat gini kan boros, padahal kan objeknya kan objeknya beda tapi subjek predikatnya sama. Jadi cukup ditulis subjek predikatnya sekali, objeknya aja yang beda, menggunakan kata penghubung dan sudah beres. Itu majemuk rapatan. Ya, benar, itu Mbak Ratmi. Hobi Wawat menulis, membaca, dan chatting. Jadi kan hobi Wawat adalah menulis, hobi Wawat adalah membaca, hobi Wawat adalah chatting. Dirapatin karena boros kan, dirapatin jadi hobi Wawat adalah menulis, membaca, dan chatting. Itu kalimat majemuk rapatan. Tuh.
Oke. Terima kasih ya Mbak Wati ini udah ngasih contoh. Tadi yang ngasih tahu siapa? Mbak Ratmi kok. Makasih Mbak Wati ini udah tanya. Ya benar, Mbak Tia juga benar. Iya kelihatan Mbak Ratmi udah ngumpulin tugas itu, jadi kelihatan. Benar Mbak Tia, jadi pekerjaan saya menyapu, mengepel, dan masak. Betul, itu kalimat majemuk rapatan. Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Kita lanjut ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke kalimat majemuk bertingkat. Oke, nggak apa-apa Mbak Eka. Sambil makan aja. Ini saya juga sambil minum kok. Jadi kalau misalnya kalimat majemuk bertingkat, nah ini ya, bedanya ya, penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukan beda. Jadi ini penggabungan beberapa kalimat tunggal, entah dua atau lebih, itu tapi kedudukannya berbeda. Jadi ada yang satu sebagai induk kalimat dan yang lainnya anak kalimat. Oke, sampai sini paham ya? Jadi yang penggabungan beberapa kalimat tunggal, yang satu sebagai induk kalimat dan yang lainnya sebagai anak kalimat. Kita langsung ke contoh aja. Ini konjungsi, macam-macam konjungsi untuk menerangkan suatu induk kalimat. Oke, misalnya contohnya ini. Oh, ini sudah campuran. Jadi misalnya kayak tadi ya. Misalnya Mbak Eka belajar dengan rajin sehingga dia mendapatkan nilai bagus. Itu mana? Induk kalimatnya mana, anak kalimatnya mana? Contohnya diedit aja ya. Misalnya Mbak Eka belajar sangat rajin sehingga dia mendapatkan di sini mana yang induk kalimat, mana yang anak kalimat? Oke, Mbak Ratmi, benar ya. Nah, jadi gini, tadi Mbak Ratmi udah benar. Tapi untuk anak kalimatnya, sehingganya dibuang. Sehingga kan kata penghubung, jadi sebenarnya kalimatnya ada dua kan di sini. Mbak Eka belajar sangat rajin. Yang kedua, Mbak Eka mendapatkan nilai bagus. Jadi Mbak Eka belajar sangat rajin itu induk kalimat. Tujuannya atau hasil dari induk kalimat itu, keterangan hasilnya dia mendapatkan nilai bagus. Jadi kalau misalnya disuruh misah mana yang induk kalimat, mana yang anak kalimat, itu sehingganya dibuang. Oke. Ya, dia mendapatkan nilai bagus itu anak kalimat. Oke, sekarang jadi coba ada yang bisa ini nggak buat contoh kalimat majemuk bertingkat.
Coba. Ini ada berapa orang? 14 orang ya. 7 orang pertama yang bisa ngasih contoh kalimat majemuk bertingkat dapat poin tambahan. Harus bener loh. Satu aja kalimat majemuk bertingkat. Tapi ketika saya bilang mana induk kalimatnya, mana anak kalimatnya juga harus benar jawabnya. Coba. Oke, ini Mbak Ratmi ya, udah ya. 1. Oke. Bentar. Cut dulu. Jangan memakai konjungsi sehingga semua. Konjungsinya yang beda-beda. Ulang dari awal ya. Oke, ulang dari awal. Jangan pakai konjungsi sehingga. Itu kan sehingga kan udah jadi contoh. Pakai konjungsi yang lain. Ayo ulang dari awal. Oke. Saya copy dulu aja deh. Ini Mbak Eka ini. Komplit banget. Dapat dari mana nih Mbak Eka nih? Oke, coba ya deh, copy aja dulu ya. Bentar nih Mbak Eka, tulis lagi kalimatnya deh. Mbak Eka di susun lagi kalimatnya. Iya kayak googling nih. Oke. Oke. 7 orang nih, 7 orang. 7 orang. Kurang 2 orang lagi. Ini kayak membuat kalimat majemuk, Mbak Amini. Oke. Oke, udah dulu ya. 7 orang dulu. Ini kalimat yang pertama ini Mbak Wati nih ya. Coba kita bahas bareng-bareng dulu. Stop dulu buat kalimatnya. Kalimat yang pertama, Wawat anak yang rajin, tapi adiknya pemalas. Ini menurut kalian kalimat majemuk bertingkat kah? Kalimat majemuk bertingkat atau bukan? Kalau misalnya kalimat majemuk bertingkat, yang induk kalimatnya mana, yang anak kalimatnya mana? Ya, sebentar, stop dulu. Bahas dulu.
Oke. Anak kalimatnya adiknya pemalas. Di sini menggunakan wawat anak yang rajin, tapi adiknya pemalas. Jadi di sini malah ini kalimat majemuk setara. Karena ini bukan pertentangan tapi perbandingan. Wawat anak yang rajin, kalimat tunggal 1. Adiknya pemalas, adik wawat pemalas. Itu kalimat tunggal kedua. Posisinya sama, setara. Ya. Jadi ini udah benar. Nah, ini kapital ini. Di sini kalimat majemuk setara. Setara. Oke. Ana rajin bekerja dan bisa membeli rumah bertingkat 2. Ini gimana ini? Apakah ini kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk setara? Setara. Di sini sebenarnya kalimat majemuk bertingkat, tapi kesalahannya apa? Penggunaan kata ini, penggunaan konjungsi dan. Jika dia menggunakan dan, itu menjadi setara. Karena kenapa? Penggabungan. Anak rajin bekerja. Anak bisa membeli rumah. Ini penggunaan konjungsinya aja yang kurang betul ya. Jadi di sini harusnya apa? Di sini harusnya menggunakan konjungsi apa ya di sini? Yap, benar. Sehingga. Tadi nggak boleh pakai sehingga, jadi dipaksa pakai dan. Oke, di sini majemuk bertingkat. Induk kalimatnya sudah tahu ya, induk kalimat anak rajin bekerja. Induknya anak rajin bekerja, anak kalimatnya anak bisa beli rumah bertingkat 2. Pertanyaannya membuat kalimat majemuk bertingkat. Jadi di sini ada yang mau tanyakan? Udah ya, lanjut ya untuk yang kalimat yang ketiga. Risa makannya banyak, akibatnya tubuhnya menjadi gemuk. Ini apa ini? Ini kalimat majemuk setara apa majemuk bertingkat? Akibatnya bisa sih, bisa Mbak Ratni ini bisa pakai akibatnya. Ini sebenarnya bukan setara. Di sini Mbak Risa sudah benar, sebenarnya pakai akibatnya nggak masalah, itu termasuk konjungsi. Akibatnya itu termasuk konjungsi di sini kan? Ada di sini. Akibatnya juga konjungsi, termasuk konjungsi. Jadi Mbak Risa udah bener ya ini ya. Untuk induk kalimatnya oke. Berarti ini udah pada tahu ya, induk kalimat itu ketika apa dan anak kalimat itu ketika apa. Ini Mbak Risa ya. Ini Mbak Risa. Ini Mbak Ana. Yang ini Mbak Wati.
saat ini ya. Nah ini aku malah nggak tahu ini siapa ini. Saya mengerjakan menulis cerpen sampai malam supaya besok mengumpulkannya. Ini sampai masih contoh-contoh kalimat majemuk bertingkat. Oke, ini tadi Mbak Kotiah ya. Oke, saya mengerjakan menulis cerpen. Ini sudah benar tapi penggunaan kalimatnya masih kurang tepat ya. Kita kerjain bareng-bareng aja. Saya mengerjakan tugas ya, di sini tambahin tugas menulis cerpen hingga, bukan sampai ya, hingga malam hari supaya saya besok dapat mengumpulkannya, supaya besok saya dapat mengumpulkannya, atau supaya saya dapat mengumpulkannya besok. Ya. Jadi susunan kalimat perlu diperhatikan juga ya. Tadi kan janggal banget. Tadi kan saya mengerjakan menulis cerpen sampai malam supaya dapat mengumpulkannya besok. Kalau ini udah bener ya. Jadi yang mencuri sepeda saya sekarang udah bener. Saya benerin sudah bener. Udah bener. Jadi saya mengerjakan tugas menulis cerpen hingga malam hari. Itu apa? Saya mengerjakan tugas menulis cerpen hingga malam hari itu sebagai apa? Induk kalimat? Iya, benar. Oke. Yang mencuri sepeda saya telah ditangkap polisi. Betul atau salah? Baca. Coba sekarang teman-teman yang mengoreksi. Ini kalimat majemuk bertingkat, tapi sudah disederhanakan. Ini lebih kayak satu kalimat ini diterangkan menerangkan ini termasuk kalimat majemuk bertingkat tapi sudah disederhanakan. Misalnya yang berdengar kan seseorang yang telah mencuri sepeda saya, telah ditangkap polisi. Oke, ini baik Kak ya. Nah, itu betul Mbak Riri, saya bekerja dengan keras agar masa depan lebih baik. Lanjut dulu aja. Nomor 6 ya. Oke, Vivi membaca buku dan ibu sedang. Ini Mbak Lili malah udah nggak bertingkat lagi, ini udah kalimat majemuk campuran ini.
bener sih, maksudnya ini ya, ini Mbak Riri. Dia ini sudah betul. Sebenarnya ini campuran sih. Jadi kalau misalnya pengen menjadikan dia cuma bertingkat, nah tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini bertingkat. Oh, maaf. Ini Mbak. Iya. Ini Mbak Wiwi ya. Oke, maaf. Jadi gini aja, Vivi membaca buku ketika aku pergi ke pasar. Disitu sudah kalimat majemuk bertingkat. Tapi kalau misalnya Vivi membaca buku dan adik sedang bermain sepeda ketika aku pergi ke pasar, itu kalimat majemuk campuran. Tapi udah bener sih, cuma terlalu lengkap malahan. Satu step lebih maju. Saya kekenyangan, akibatnya saya sakit perut. Sudah betul, tapi ini ya, ini terlalu banyak unsur-unsur bahasa Jawanya. Oke, ini siapa? Ini kalimatnya siapa ini? Ini sudah betul. Oke, Mbak Atun ya. Oke. Jadi gini, berarti udah tahu ya kalimat majemuk bertingkat itu seperti apa. Ketika induk kalimat itu selalu sebelum konjungsi. Setelah konjungsi itu merupakan anak kalimat karena dia menjelaskan induk kalimatnya. Kelihatan kan? Jadi kalau misalnya Ana rajin bekerja sehingga dia bisa membeli rumah bertingkat 2. Itu jadi sebelum konjungsi itu kan sehingga. Ana rajin bekerja, itu induk kalimat. Dia menerangkan apa selanjutnya, itu anak kalimat. Dia bisa membeli rumah bertingkat 2. Saya kekenyangan, akibatnya perutku sakit. Saya merasa kekenyangan, akibatnya perut saya sakit. Kalimat perut pun bisa. Kalimatnya panjang nggak masalah, yang penting bisa bisa tahu mana yang induk kalimat, mana yang anak kalimat. Gitu. Paham ya? Jadi intinya itu induk kalimat itu sebelum konjungsi. Sedangkan setelah konjungsi itu menerangkan induk kalimatnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat majemuk campuran. Nah, ini tadi yang dikasih contoh siapa tadi? Mbak Wiwi ya. Tadi Mbak Wiwi udah ngasih contoh kalimat majemuk campuran. Jadi kalimat majemuk campuran itu ya Mbak Wiwi. Tadi saya udah bener kan Mbak Wiwi? Jadi kalau kalimat majemuk campuran itu gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Jadi tadi Mbak Wiwi udah mengasih contoh ya. Vivi sedang bermain dan adik sedang bersepeda ketika saya pergi ke pasar. Itu kalimat majemuk campuran. Kalau di sini kan contohnya, oh ini contohnya malah
Udah persis ya. Udah persis kayak contohnya Mbak Wiwi. Jadi di sini kalimat 1, kalimat 2 itu sebagai induk kalimat selalu setara. Jadi yang sebagai anak kalimat itu ketika aku datang ke rumahnya itu sebagai anak kalimat. Contohnya malah udah langsung ngasih contoh semua ya. Bagus. Ntar saya copy dulu. Coba pakai konjungsi yang lain, jangan ketika dan. Coba pakai konjungsi yang lain. Coba pakai konjungsi yang lainnya. Oke, ini pakai walaupun ya, boleh. Ntar ini matikan. Oke, udah stop dulu ya contohnya udah 5 dulu aja. Udah stop dulu ya. Dulu udah 7 kalimat. Di sini kemampuan mengetik cepat diperlukan ya. Oke. Contoh kalimat pertama. Ketika aku sampai di rumah, Naya sedang bermain boneka di kamar dan Zulfa bermain video game di ruang tamu. Di sini, oh ini Mbak Watini ini masuk ke kalimat majemuk campuran. Ya. Jadi di sini contoh pertama, kita fokus ke contoh yang nomor 1 dulu ya. Ketika aku sampai di rumah, Naya sedang bermain boneka di kamar dan Zulfa bermain video game di ruang tamu. Itu yang induk kalimat mana, yang anak kalimat yang mana? Ya udah Mbak Dinda, nggak apa-apa, di ini aja, diikutin aja dulu, nggak apa-apa. Oke, yang mana? Ketika aku sampai di rumah, Naya sedang main boneka di kamar dan Zulfa main video game di ruang tamu. Ketika aku Mbak Riri, sebentar Mbak Riri, ini kita fokus dulu di contoh nomor 1 ya. Tuh yaudah. Ketika aku sampai di rumah, induk. Yang lainnya setuju sama jawabannya itu? Aku sampai di rumah itu merupakan induk kalimat. Yang lainnya gimana? Mbak Risa, yang bener Mbak Risa itu. Aku sampai di rumah itu merupakan anak kalimat pengganti keterangan waktu. Bukan induk ya, kan kemarin tadi kan udah bilang kan, udah pada setuju semua, sepakat kalau misalnya setelah konjungsi itu merupakan anak kalimat. Di sini ketika itu konjungsi yang menjelaskan keterangan waktu. Jadi ketika aku sampai di rumah, berarti aku sampai di rumah merupakan anak kalimat. Yang induk kalimatnya ada 2.
induk kalimatnya merupakan kalimat majemuk setara. Naya sedang bermain boneka di kamar dan Zulfa bermain video game di ruang tamu. Induk kalimatnya di sini ada dua, yang merupakan kalimat majemuk setara. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut nomor 2. Ada anak kalimatnya tadi. Setelah konjungsi merupakan anak kalimat. Di sini kan konjungsinya kan ketika. Ketika aku sampai di rumah. Berarti aku sampai di rumah itu merupakan anak kalimat. Ya, tadi kan udah bilang kan setelah konjungsi merupakan anak kalimat. Induknya itu merupakan kalimat majemuk setara. Naya sedang bermain boneka di kamar dan Zulfa bermain video game di ruang tamu. Induknya ini, sebentar saya pisahkan ya. Di sini ini kan konjungsi. Di sini konjungsi. Maaf ya kalau misalnya ngetik ini agak ribut. Ini merupakan anak kalimat. Nah, sedangkan ini induk kalimat. Di sini ada konjungsi juga dan di sini ada konjungsi dan. Tapi kan konjungsi dan ini kan merupakan konjungsi di kalimat majemuk setara. Jadi di sini induk kalimatnya ada dua. Ya, kalimat majemuk setara. Benar. Paham Mbak Santi? Oke, kita biar tambah paham kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat dulu. Adik belajar di kamar, saya menonton televisi, walaupun hari sudah larut malam. Ini kalimat majemuk campuran atau kalimat majemuk bertingkat? Atau malah setara? Bertingkat? Yang lain? Oke. Ini merupakan kalimat majemuk. Ini campuran sebenarnya. Ini benar, ini udah kalimat majemuk campuran. Nah, di sini adik, tapi di sini ini siapa yang ngasih contoh kalimat nomor 2? Oh, Mbak Risa ya. Bentar, tadi yang nomor 1 siapa? Saya tulis dulu. Yang nomor 1 siapa? Tadi. Eka ya. Yang nomor 2 Mbak Risa. Oke. Jadi di sini udah benar kalimat majemuk campuran. Nah, yang anak kalimatnya yang mana coba? Yang anak kalimatnya. Anak kalimat ini. Sip, benar. Hari sudah larut malam. Itu anak kalimat. Induk kalimatnya itu adik belajar di kamar, saya menonton televisi. Tapi di sini sebenarnya bisa diubah juga menjadi kalimat majemuk setara. Ini menggunakan kata penghubung dan. Adik belajar di kamar dan saya menonton televisi. Ya, benar, Mbak Wiwi. Ini merupakan induk kalimatnya. Setelah konjungsi walaupun, sini dia
menggunakan anak kalimat. Oke. Matahari belum seutuhnya terbenam saat aku bergegas meninggalkan Ita, sementara Doni masih termenung di bibir pantai. Oh, bahasanya puitis sekali nih ya. Termangu di bibir pantai. Ya udah, Mbak. Nanti dulu, Mbak. Ini diselesain dulu. Tadi udah dapat poin kok Mbak Wati nih. Nah, ini siapa ini? Ini kalimatnya siapa ini? Yang puitis ini. Oh, Mbak Ratmi ini Mbak Ratmi emang ini ya. Orangnya romantis dan puitis. Jiwa melo. Oke. Ya, ini kalimat majemuk apa ini? Bertingkat apa campuran? Ya kelihatan loh kalau Mbak Ratmi cara penulisannya tuh jiwanya seorang penulis. Oke. Matahari belum seutuhnya terbenam saat aku bergegas meninggalkan Ita, sementara Doni masih termangu di bibir pantai. Oke, yang mana? Induk campuran, oke. Induk kalimatnya yang mana? Ayo, ini agak membingungkan ini. Doni masih termangu di pantai, anak kalimat. Oke, induk kalimatnya mana? Ya, Mbak Ratmi, betul. Matahari belum seutuhnya terbenam, induk kalimat. Sedangkan aku bergegas meninggalkan Ita, Doni masih termangu di bibir pantai, itu merupakan anak kalimat. Ya udah paham ya berarti ya. Oke, udah benar, udah paham ya. Oke, udah oke semua ini. Paman datang ke rumah ketika ibu memasak dan bapak sedang membaca koran. Campuran ya, udah paham ya, ini campuran. Ada pertanyaan nggak kalau misalnya ini campuran? Ini Mbak Ayu ya, kalimatnya Mbak Ayu kah? Oh bukan. Mbak Riri, apa? Oke. Paman datang ke rumah ketika ibu masak dan bapak sedang membaca koran. Ini merupakan kalimat majemuk campuran. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa ini kalimat majemuk campuran? Pertanyaan? Yo. Terus? Bingungnya kenapa Mbak Kotiah? Mbak Kotiah ya ini ya? Bingungnya di mana? Menentukan induk kalimat anak kalimatnya kah? Atau membuat kalimat majemuk campurannya kah? Cekelancak. Kalimat majemuknya. Yang dibingungkan apa? Yang dibingungkan apa? Jadi ketika dia bertingkat atau campuran gitu? Atau gimana Mbak Kotia? Oh iya Mbak Tun, gak apa, pamit duluan gak apa-apa. Bagaimana? Mbak Kotia? Bingungnya di bagian mana? Ketika menentukan itu kalimat majemuk bertingkat atau campuran kah, atau
setara, campuran. Menentukan itu kalimat majemuk campuran atau kalimat majemuk bertingkat. Jadi gini, membedakannya, kalau misalnya kalimat majemuk campuran itu pasti dia terdiri dari 3 kalimat. Terdiri dari 3 kalimat. Saya ini kan di contohnya sini kan terdiri dari 3 kalimat atau lebih kan. Sedangkan kalau misalnya kalimat majemuk bertingkat, jadi kalimat majemuk bertingkat tuh pasti ada anak kalimat, induk kalimat, titik, 2 itu aja. Sedangkan kalau misalnya kalimat majemuk campuran itu bisa jadi induk kalimatnya ada 2 atau anak kalimatnya ada 2, induk kalimatnya 1. Karena yang ketika digabungkan, 2 kalimat tunggal digabungkan itu menjadi kalimat majemuk setara. Yang satunya kan bertingkat. Jadi kalimat majemuk campuran. Kalau ada induk kalimat, anak kalimat tuh nggak apa-apa. Jadi kan di sini dari tadi kan di sini sebenarnya nggak ada kalimat tunggal kan, anak kalimat tunggal ini kan kalimat tunggal. Satu ini kalimat tunggal, satu ini kalimat tunggal. Dia menggunakan konjungsi dan sehingga menjadi majemuk setara. Intinya gini aja, kalau misalnya itu merupakan kalimat lebih dari 2 kalimat dan itu menggunakan konjungsi, itu dapat dipastikan itu merupakan kalimat majemuk campuran. 1 ini setara, biasanya menggunakan 2 konjungsi. Itu benar Mbak Ayu. Jadi gabungan antara setara dan bertingkat itu kalimat majemuk campuran. Setaranya mana? Ini kalimat setara, ini kalimat majemuk setara ini. Yang bertingkat, mengapa dia bertingkat? Karena ketika aku sampai di rumah. Tuh. Pasti kalimat tunggal itu pasti, karena suatu kalimat majemuk itu pasti minimal terdiri dari 2 kalimat tunggal. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Apa ada yang mau tanyakan? Lanjut. Ini. Kalimat bertingkat apakah sama dengan kalimat majemuk sebab akibat? Kalimat majemuk sebab akibat itu masuk dalam kalimat bertingkat. Tapi ya ini ya. Kalimat majemuk bertingkat itu enggak selamanya kalimat majemuk sebab akibat. Oke, bisa dilihat di slide sini. Nah, ini kan kalimat majemuk sebab akibat ini kan, sebab akibat, sebab, karena, oleh karena, maka, sehingga. Jadi di sini yang masuk dalam sini, yang menggunakan konjungsi ini, gak nampak apa-apa di whiteboard. Ini di slide 24, yang slide yang saya share, nampak kan di whiteboard ada ya, oke. Di sini di sini kan ada jenis-jenis konjungsi yang mempunyai arti syarat, yang menunjukkan syarat, konjungsi yang menunjukkan tujuan, yang menunjukkan perlawanan. Di sini semua ini kalau misalnya menggunakan salah satu dari konjungsi ini, berarti dia kalimat majemuk bertingkat, di mana satu kalimat merupakan induk kalimat dan kalimat lainnya merupakan anak kalimat. Oke. Di sini ada sebab akibat ada. Dia merupakan kalimat majemuk bertingkat.
tapi nggak semua kalimat majemuk bertingkat itu kalimat sebab akibat. Jadi ada di listnya sini kan ada kan macam-macam konjungsinya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Susi ya, masih bingung kalimat majemuk kerapatan. Jadi kalimat majemuk kerapatan itu kalimat yang disederhanakan. Itu masuk ke dalam majemuk setara, kalimat majemuk setara. Kayak tadi contohnya hobi Mbak Susi adalah jalan-jalan, makan, dan tidur, misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya 3 kalimat, dia dirapatin, dipepatin jadi 1 kalimat. Biasanya kalimat rapatan itu dia kalimat majemuk setara, tapi dia lebih disederhanakan lagi. Entah itu subjek predikatnya sama atau objeknya yang sama. Misalnya, saya mempunyai gelas berwarna pink. Andi mempunyai gelas berwarna pink juga. Mbak Susi mempunyai gelas berwarna pink. Saya, Andi, dan Mbak Susi mempunyai gelas berwarna pink. Itu kalimat majemuk rapatan. 3 kalimat dirapatin jadi 1. Tuh. Ada yang masih bingung? Ya, bisa objeknya sama, bisa subjek predikatnya sama, salah satu sama lah bisa. Kalau misalnya contoh ya, ini tadi kan subjeknya sama udah. Sekarang contoh kalau predikatnya sama, misalnya bapak mencangkul di sawah, ibu mencangkul di sawah, paman mencangkul di sawah. Bapak, ibu, paman sedang mencangkul di sawah. Itu rapatan juga. Bukan mirip. Setara dan rapatan bukan mirip, tapi rapatan masuk ke kalimat majemuk setara. Memang dia rapatan itu masuk dalam majemuk setara. Kenapa? Karena mereka nggak ada. Rapatan itu nggak ada. Anak kalimat, induk kalimat itu nggak ada. Jadi masuknya ke majemuk setara. Oke, paham ya? Ya, jadi kalimat majemuk rapatan tuh termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Tuh. Oke. Paham ya? Kemarin aku lihat cerpennya banyak yang pakai kalimat majemuk loh. Tuh masih bingung bedanya. Bedain yang mana Mbak Wat ini? Wah, agak ribet. Gini aja, yang penting bisa ini dipahami dulu. Nanti yang bingung apa? Yang nanti masih bingung, nanti message ke saya aja. Oke. Jadi kemarin ada berapa yang udah ngumpulin cerpen, itu juga banyak loh yang juga memakai kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk campuran. Tapi mungkin nggak sadar, oh ini kalimat majemuk setara, oh ini kalimat majemuk campuran. Ya benar, dibaca-baca lagi. Kalau misalnya nggak ada yang paham, tanya aja. Malah tambah bingung. Oke, bingungnya di mana sih? Gak apa-apa. Jadi gitu aja ya. Lanjut ya. Nanti kalau misalnya bingung, yang bagian mananya yang bingung, makasih Mbak Ayu. Ya nanti saya ikut audisi nyanyi aja.
contoh konjungsi. Bentar. Tadi apa? Konjungsi kenyataan. Oh, yang jenis padahal. Oke. Contoh ya. Saya kasih ke Blackboard dulu. Oke. Contoh padahal. Dia tidak menghargai usaha saya. Padahal saya sudah berusaha keras untuk membuat dia bahagia, misalnya, kan? Yes. Ini intinya apa? Induk kalimatnya yang mana? Kelihatan ya yang mana ya? Iya, ini termasuk kalimat majemuk campuran. Kalau misalnya ingin membuat majemuk bertingkat, ini hilangin aja. Nah, ini kalimat majemuk bertingkat. Coba ini ya, ini kalimat majemuk. Ini majemuk campuran. Ini majemuk campuran, sedangkan ini kalimat majemuk bertingkat. Oke. Dia tidak menghargai usaha saya, padahal saya sudah berusaha keras untuk membuat dia bahagia. Di sini, saya sudah berusaha keras untuk membuat dia bahagia. Itu majemuk setara. Yang di sini posisinya dia sebagai anak kalimat. Kan setelah konjungsi padahal. Padahal itu berarti setelah padahal itu merupakan anak kalimat. Ya kan? Dia tidak menghargai usaha saya, itu induk kalimat. Paham ya? Boleh, padahal boleh. Tapi kalau misalnya tergantung ini ya Mbak Kotia, tergantung peletakan kalimatnya juga. Kalau misalnya di sini, padahal saya sudah berusaha keras untuk membuat dia bahagia, dia tidak menghargai usaha saya. Bisa sih secara penulisan benar, tapi secara artian jadi aneh. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya tengahnya memakai tetapi, dia double konjungsi. Enggak perlu, ketika kita sudah menggunakan padahal enggak perlu memakai tetapi lagi. Tuh. Enggak perlu memakai tetapi. Sebenarnya kalau misalnya dikasihin depan sudah betul bisa, tapi kalimatnya jadi aneh. Ya betul, asalkan kalimatnya tuh, kalau misalnya sekarang saya sudah berusaha keras untuk membuat dia bahagia. Di sini kayak ada unsur perlawanan, kenyataan kan, tadi padahal kan kenyataan kan. Sedangkan yang awalnya tuh apa, kok tiba-tiba kok padahal gitu. Pasti kan orang selalu bilang apa dulu, setelah itu padahal. Nah, masa nggak mungkin kan orang tiba-tiba bilang padahal saya sudah berusaha keras. Nah, terus padahal saya berusaha keras apa? Kenapa kok tiba-tiba ngomong padahal? Pasti kan saya loh udah berusaha
dia loh nggak menghargai usaha saya, padahal saya sudah berusaha keras, kayak gitu. Di sini ini kalimat tunggal. Ini kumpulan kalimat tunggal. Saya sudah berusaha keras membuat dia bahagia, itu kalimat tunggal. Jadi gini, di sini ada 3 kalimat tunggal sebenarnya. Di sini ada 3 kalimat tunggal ya. Dia tidak menghargai usaha saya, itu kalimat tunggal pertama. Saya sudah berusaha keras, kalimat kedua. Kalimat tunggal kedua. Saya membuat dia bahagia, kalimat ketiga. Jadi kalimat tunggalnya ada 3, tapi kedudukannya tuh berbeda. Ada yang berkedudukan sebagai induk kalimat, ada yang berkedudukan sebagai anak kalimat. Tuh, ini semua 3-tiganya ini kalimat tunggal. Kalimat tunggal kan kalimat yang memenuhi unsur SPO atau SPOK. Kalau kalimat majemuk kan kumpulan dari kalimat tunggal, itu kalimat majemuk. Tuh, masih bingung kah? Bingung ya? Yo, siapa yang masih bingung? Bingungnya di mana? 1,5 jam bahas kalimat ini. Besok refreshing ya, lihat video. Kalimat beranak, maksudnya kalimat beranak berkumpul jadi kalimat majemuk. Kalimat tunggal berkumpul menjadi kalimat majemuk, bukan kalimat beranak. Gimana? Kalimat tunggal, kalau kalimat yang nggak ada kedudukannya, benar-benar kalimat sendiri, satu kalimat tuh namanya kalimat tunggal. Kumpulan kalimat tunggal membentuk kalimat majemuk, bukan kalimat beranak. Kedudukan ada, anak kalimat, induk kalimat, itu kalimat majemuk bertingkat. Oke? Paham ya? Gak apa. Kalimat itu kalimat generasi itu. Jangan gitu loh, nanti beneran nanti saya kasih pertanyaan kedudukan kalimat, nanti malah jawabnya kalimat cicit, kalimat buyut, gak cuma induk anak kalimat. Aduh. Iya, silakan. Ini juga semau saya tutup 1,5 jam loh bahas kalimat doang ini. Ya udah, besok masuk ke materi paragraf dan resensi ya. Berarti minggu besok tuh bahasa Indonesia hari Sabtu dan Minggu loh, jangan lupa, bukan hari Senin tapi hari Sabtu sama Minggu untuk minggu besok. Oke? Bener ya? Minggu besok Sabtu dan Minggu, bener nggak? Iya, malmingnya sama mbak-mbak nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti ini saya upload ke Facebook. Nggak ada libur. Nanti liburan sama saya, kan yang besok kan Sabtu Minggu. Nanti nonton video aja bareng-bareng. Ya kan, enak.